Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Ekonomi Fakilbon, Bapak Profesor Murid, pada para tamu undangan, yaitu Ketua OSIS alumni OSIS MPK atau yang mewakilkan, kemudian para panitia MPK yang saya bawakan, serta para kandidat ketua OSIS yang alhamdulillah sejauh ini masih bertahan untuk ikut dalam seleksi pemilihan ketua OSIS. Mungkin dari saya singkat aja kali ya. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa kegiatan pemilihan ketua OSIS ini diadakan sesi debat kandidat yang tujuannya itu bukan untuk menghakimi kandidatnya. Jadi di sini kalian tugasnya adalah untuk melihat kompetensi, kemampuan dari masing-masing kandidat. Jadi bukan sebagai ajang pemuas gitu, Pak saya nggak puas jawaban saya dapat lagi, enggak. Kita bukan IRC, kita bukan KDC ngomong enggak. Kita di sini untuk belajar bagaimana caranya berdebat, kemudian berkomunikasi publik yang baik, kemudian cara kita memakan visi misi, dan semua itu akan kita lakukan di sini langsung. Jadi nggak teori ya, kita langsung praktek. Jadi untuk kegiatan hari ini mudah-mudahan sama panitia agar hasil kegiatan ini pun akan kita share di link Instagram ya, Instagram SMPK, dan kemudian disebarkan ke teman-teman kita yang tidak bisa hadir. Mungkin pas zaman dulu ketika kakak-kakak alumni kalian sedang kampanye, itu bisa langsung ke lapangan. Kampanye ngomong langsung di lautan manusia, terus kemudian dibantai langsung di situ. Nah kalian mungkin agak selamat karena kalian lautan manusianya nggak ada. Jadi yang ada hanya panitia sama tamu undangan aja. Tapi yang diundang ini adalah kalau saya bilang OSIS terbaik pada saat angkatan mereka. Jadi mereka ini sudah pengalaman dan mungkin nanti akan bertanya kepada kalian tentang OSIS kedepannya dan rencanakan seperti apa. Itu nanti dari tamu undangan akan dapat kesempatan seperti itu. Terus bagi teman-teman tim sukses, terima kasih banyak sudah mendampingi dari kandidat kita. Dan tolong saya ingatkan untuk tim sukses itu karena kita sekarang nggak bisa ke kelas-kelas ya seperti zaman dahulu, saya minta fair. Fair itu maksudnya adil. Saya masih mendapatkan ada saya ngatur berapa kelas ya, pokoknya ada kelas yang disebar itu hanya sebagian tim sukses aja. Karena yang disebarkan hanya satu kandidat aja atau dua kandidat aja. Jadi nggak semuanya gitu. Sekarang ini kayaknya nggak fair kalau kayak gini. Kalau nanti dari tim sukses atau dari panitia MPK bisa dicek, dievaluasi apakah kandidat itu sudah sampai ke semua grup WhatsApp peserta. Kan berarti ada 19 grup peserta ya. Termasuk nanti akan saya share juga ke grup guru, karena guru itu nanti juga memiliki hak pilih. Jadi ada hak pilih buat guru memilih calon kandidat ketua OSIS. Sekitar 19 kelas dan satu grup itu untuk guru. Jadi saya harapkan untuk tim sukses bisa lebih objektif. Jadi share aja yang materi kampanye tiga kandidat tanpa ada diskriminasi. Biarkan teman-teman kita menilai program kerja dari masing-masing kandidat, kemudian melihat performanya ketika dia membuat visi misi, termasuk debat kandidat yang akan kita rekam hari ini juga. Kita harapkan semoga hari ini kita bisa melaksanakan cara debat dengan lancar, baik, tidak perlu ada yang pakai urat, karena sih kita ngomongnya pakai mulut nggak pakai urat. Jadi nggak ada yang sampai ribut dalam saya harap nggak kayak gitu. Jadi kita sama-sama kalau tunjukkan bahwa kalian semua adalah orang-orang yang mampu memiliki kemampuan intelijensi yang tinggi dan memiliki emotional question yang tinggi. Jadi kemampuan untuk mengatur emosi yang tinggi. Sabar, jadi jangan terlalu wah saya nggak suka misalnya. Jadi acara ini bukan acara pemuas untuk biar puas juga enggak. Kita hanya untuk menguji kemampuan dari masing-masing kandidat yang akan menjadi ketua OSIS. Oke, saya rasa dari saya cukup sekian itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyarankan jalannya acara kepada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauki Rizal Yusuf. Saya di sini sebagai moderator debat calon ketua OSIS SMA Negeri 4 Cilegon. Izinkan saya sebagai moderator membacakan tata tertib dalam debat kali ini. Tata tertib debat calon ketua OSIS SMA Negeri 4 Cilegon. 1. Kandidat, tim ses, dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. 2. Untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja, kandidat akan diberikan waktu 5 menit. 3. Setiap kandidat diberikan waktu 2 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. 4. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada masing-masing kandidat dan pasangan kandidat boleh memberikan tanggapan. 5. Seluruh peserta debat kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. 6. Tim ses dan pendukung dilarang melakukan kekerasan apapun. 7. Debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan debat pemilihan ketua OSIS. 8. Dilarang membawa senjata tajam. 9. Apabila kandidat, pendukung maupun tim ses melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka kandidat akan dikenakan sanksi. Susunan debat kali ini: 1. Penyampaian visi, misi, dan program kerja kandidat masing-masing kandidat. 2. Debat calon ketua OSIS SMA Negeri 4 Cilegon. Yang pertama adalah penyampaian visi, misi, dan program kerja masing-masing kandidat ketua OSIS dan diberikan waktu 5 menit. Kepada kandidat nomor 1 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmapuri Devi dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya sebagai kandidat nomor urut 1. Visi dan misi saya: visi, mewujudkan suasana sekolah yang religius, disiplin, berprestasi, dan rasa kebersamaan yang tinggi antar warga SMA Negeri 4 Cilegon. Dan misi saya: 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan dan menerapkan rasa kekeluargaan antar seluruh warga SMA Negeri 4 Cilegon. 3. Menanamkan dan menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang keempat adalah memaksimalkan produktivitas ekstrakurikuler dalam pengembangan bakat dan minat siswa. Di sini saya mempunyai program kerja, yaitu mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan dan pembinaan bakat dan minat siswa, sehingga kita dapat terarah dengan prestasi dari ekstrakurikuler yang kita ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Hamidah dari kelas 1143. Di sini saya kandidat nomor 2. Visi dan misi saya: visi, menjadi pelajar yang peduli terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang kerohanian, pengabdi masyarakat, pembelajaran, dan teknologi terkini. Misi saya yaitu menyerap pendapat dan aspirasi dari warga sekolah. Yang kedua, memperhatikan atau mengadakan program sosialisasi untuk meningkatkan kepribadian. Yang ketiga, meningkatkan dan mempertahankan sanksi yang berupa edukasi bagi siswa yang melanggar peraturan. Yang keempat, mempertahankan kerja OSIS menjadi lebih baik dari sebelumnya dan lebih bertanggung jawab. Program kerja saya yaitu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Agama Islam. Yang kedua, melakukan kreativitas dan bakat siswa dalam bidang seni sastra. Yang ketiga, field trip untuk menunjang pelajaran yang telah aku lakukan di kelas untuk menambah wawasan tentang dunia profesi. Yang keempat, menerapkan program 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan 3K 1T, yaitu kedisiplinan,
kenyamanan, kerapihan, kebersihan, dan ramah lingkungan. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Kaila Maulina dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya sebagai kandidat ketua OSIS nomor urut 3. Visi misi dan program kerja saya adalah memaksimalkan fungsi, peranan, kinerja dan kerja sama OSIS SMA Negeri 4 Cilegon dengan siswa yang berakhlak berkarimah, menghargai sesama, berjiwa sosial, aktif, kreatif, disiplin, dan berbudaya, serta dapat menjadi wadah aspirasi bagi warga sekolah. Misi saya yang pertama adalah menampung kritik dan saran dengan terbuka. Yang kedua, menampung aspirasi dan ide-ide dari warga sekolah. Yang ketiga, menyalurkan minat, bakat, potensi, serta kreativitas siswa. Yang keempat, meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan lingkungan. Yang kelima, membuat acara yang tidak hanya seru dan menyenangkan, namun juga mendidik. Yang keenam, mempererat hubungan antar siswa tanpa memperhatikan perbedaan tingkatan. Program kerja saya adalah yang pertama, membuat kotak kritik dan saran. Yang kedua, mengkoordinasi seluruh pengurus OSIS. Yang ketiga, menjalankan program kerja yang tidak terlaksana sebelumnya. Yang keempat, membuat kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Yang kelima, melakukan kerja bakti secara berkala serta kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 4 Cilegon melalui kegiatan akademis maupun non-akademis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 sesi. Sesi 1 adalah pertanyaan umum. Sesi 2 adalah pertanyaan antar kandidat calon ketua OSIS. Sesi 3 adalah pertanyaan dari para penonton yang hadir dalam debat kali ini. Materi debat: 1. Kedisiplinan. 2. Pengembangan potensi akademik dan non-akademik. 3. Etika dan tata krama. Sesi pertama. Dalam sesi ini, para kandidat akan diberikan 3 pertanyaan dari 3 materi, yaitu 1 pertanyaan tentang kedisiplinan, 1 pertanyaan tentang pengembangan potensi akademik dan non-akademik, dan 1 pertanyaan tentang etika dan tata krama. Pertanyaan tentang kedisiplinan dimulai dari kandidat nomor 1, dilanjut dengan kandidat nomor 2 dan 3. Bagaimana cara kalian untuk menumbuhkan sikap disiplin kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 4 Cilegon? Seperti yang kita ketahui bahwa siswa-siswi SMA Negeri 4 Cilegon itu masih ada saja yang belum bisa menerapkan sikap disiplin. Dan apa tindakan yang akan kalian ambil jika melihat guru yang merokok di sekolah? Yang sudah jelas seharusnya area sekolah adalah area bebas rokok. Apa kalian akan menegurnya atau akan membiarkannya? Bukankah kedisiplinan itu bukan hanya untuk siswa dan siswi saja? Silakan dijawab kepada kandidat nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban adalah mengaktifkan atau mengadakan sanksi atau konsekuensi. Jadi dengan adanya konsekuensi atau sanksi atau hukuman, pasti seluruh warga SMA Negeri 4 Cilegon ini merasa saya tidak boleh melakukan ini karena pasti ada hukumannya. Jadi mereka akan patuh dan taat pada tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah ini. Jadi untuk guru yang merokok di lingkungan sekolah, yang akan saya lakukan yaitu menegurnya dan menjelaskan bahwa di sekolah itu harus adanya kebersihan. Jadi tidak boleh ada yang merokok karena takutnya dengan guru merokok di sekolah takutnya dicontoh oleh siswa-siswi SMA Negeri 4 Cilegon ini. Terima kasih. Dilanjut oleh kandidat nomor 2. Izin menjawab. Kalau menerapkan disiplin kepada siswa itu dikasih sanksi atau teguran berupa edukasi biar gak ngulangin kesalahannya lagi. Kalau buat guru baik ditegur daripada kalau ini lingkungannya harus lingkungan sehat, sedangkan asap rokok itu bisa terdampak yang lain. Terima kasih. Dilanjut oleh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk yang pertama untuk kedisiplinan
lakukan untuk menerapkan kedisiplinan siswa itu yang pertama memberi contoh yang baik, karena di sini OSIS itu sebagai contoh bagi warga sekolah yang lain, jadi kita harus mencontohkan yang baik terlebih dahulu maka akan diikuti. Dan untuk sanksi tersendiri biasanya kalau misalnya peraturan di sekolah itu pihak sekolah sudah membuat kebijakannya sendiri, jadi kita hanya menerapkan dan membantu pihak sekolah. Dan untuk guru yang merokok di lingkungan sekolah itu saya tidak akan sungkan untuk menegurnya, karena seharusnya sebagai guru mereka sudah sadar kalau mereka itu adalah contoh dan mereka adalah pengajar di sini yang harusnya memberikan contoh yang baik bagi siswa dan siswi di sekolah ini. Dan non-akademik. Bagaimana cara kalian mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik siswa-siswi SMA Negeri 4 Cilegon jika siswa-siswi SMA Negeri 4 Cilegon tidak mau mengikuti ekstrakurikuler maupun lomba-lomba yang telah diadakan? Bahkan minat untuk belajar saja masih kurang. Dimulai dari kandidat nomor urut 2. Izin jawab Kak, untuk pengembangan potensi akademik dan non akademik itu kalau buat lomba-lomba biasanya susah buat ada yang mau ikut, itu diberi sanksi atau diberi sanksi, ditegur dulu. Dan untuk minat bakat di ekskul di SMA kita masih kurang, jadi diberi edukasi kalau ekskul tuh seru, ekskul tuh nggak sejauh yang diingin. Dilanjut oleh kandidat nomor 3. Jadi untuk pengembangan akademis dan non akademis sendiri itu balik lagi ke minat bakat masing-masing, tapi yang bisa OSIS lakukan itu hanya menjadi penyalur dan wadah untuk menampung kreativitas potensi minat bakat mereka. Jadi yang bisa kita lakukan itu mengadakan kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa minat dan bakat mereka sendiri. Dilanjut oleh kandidat nomor pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya izin jawab. Jadi caranya itu yang pertama saya akan memberikan buat anak-anak buat siswa-siswi yang kurang mempunyai motivasi untuk belajar, itu kita bisa membuatkan motivasi, entah itu motivasi dari guru ataupun pihak-pihak yang lainnya. Lalu untuk siswa yang kurang ataupun yang belum tahu minat dan bakatnya, yang kurang tertarik di bidang akademik ataupun non akademik, itu menurut saya seharusnya memberikan dorongan dan kita bisa membuat peraturan bahwa satu siswa itu minimal atau maksimal memiliki 2 ekstrakurikuler. Satu ekstrakurikulernya itu adalah pramuka. Lalu selanjutnya itu dengan sesuai program kerja saya, yaitu mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler motivasi, memberikan dorongan kepada siswa-siswi itu untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Lalu untuk acara atau kegiatan lomba, kita bisa memberikan sanksi. Jika salah satu kelas ada yang tidak mengikutinya, bahwa kita akan melakukan sanksi tersebut. Contohnya itu bersih-bersih sekolah atau kelasnya masing-masing. Terima kasih. Pertanyaan tentang etika dan tata krama. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan tata krama? Seberapa penting adanya tata krama di lingkungan sekolah? Dan upaya apa yang akan kamu lakukan dalam meningkatkan tata krama di lingkungan sekolah? Dimulai dari kandidat nomor 3. Terima kasih. Jadi menurut saya tata krama adalah kebiasaan melakukan sopan dan santun.
Dan upaya saya untuk meningkatkan tata krama di lingkungan sekolah itu, yang pertama adalah dengan mencontohkan sopan santun tata krama itu sendiri. Karena pada dasarnya jika kita melakukan ada etika, ada tata krama, ada sopan dan santun, dan kita melakukan itu kepada orang lain, maka itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jika kita memperlakukan orang lain dengan cara yang sopan dan santun, maka orang lain pun akan melakukan hal yang sama kepada kita. Terima kasih. Dilanjut oleh kandidat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Di sini menurut saya tata krama adalah sopan santun. Menurut saya tata krama itu sangat penting karena dengan adanya tata krama, kegiatan belajar dan mengajar pun menjadi disiplin, jadi lebih menyenangkan, nyaman, aman, dan damai. Lalu Lalu di sini saya akan mencoba untuk meningkatkan tata krama itu. Saya akan memberikan contoh kepada siswa-siswi yang lain, karena ketika seseorang menjadi ketua OSIS itu pasti menjadi public figure. Kita harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu agar mereka mencontoh, dan kita harus sopan santun kepada orang lain agar orang lain juga melakukan hal tersebut kepada kita. Terima kasih. Dilanjut oleh kandidat nomor urut 2. Izin menjawab. Menurut saya tata krama itu sikap sopan dan santun kepada yang lebih muda maupun yang lebih tua. Untuk seberapa penting tata krama itu mencerminkan kalau kita itu sudah pelajar dan punya etika yang baik. Yang saya lakukan untuk supaya siswa SMA 4 juga disiplin tuh dikasih saya sendiri dicontohkan dan anggota-anggota lainnya mencontohkan, karena OSIS juga pasti dijadiin contoh oleh warga sekolah. Terima kasih. Kita masuk ke sesi kedua. Dalam sesi ini, para kandidat akan saling memberikan pertanyaan kepada kandidat lainnya. Misalnya, kandidat nomor 1 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 2 dan 3. Setelah kandidat nomor 2 dan 3 menjawab, kandidat nomor 1 hanya diberi satu kesempatan untuk menyanggah jawaban dari satu kandidat lain. Bisa dipahami? Dimulai dari kandidat nomor 1 untuk memberikan pertanyaan mengenai kedisiplinan kepada kandidat nomor 2 dan 3. Izin bertanya untuk calon kandidat nomor urut 2 dan 3. Mengenai kedisiplinan itu, apa yang akan Anda lakukan jikalau cara untuk meningkatkan kedisiplinan kepada seluruh warga SMA Negeri 4 Cilegon ini? Sedangkan bahwa kita bisa lihat dari masa-masa sekarang, banyak sekali siswa-siswi SMA Negeri 4 Cilegon atau bahkan seluruh warga SMA Negeri Cilegon banyak yang tidak disiplin. Terima kasih. Silakan dijawab kepada kandidat nomor urut 2. Kalau saya yang pasti, Jikalau suatu saat Anda melanggar salah satu tata tertib di sekolah ini, apa yang akan Anda lakukan? Silakan, kan tadi Anda bilang bahwa Anda akan memberikan contoh kedisiplinan kepada warga SMA Negeri 4 Cilegon ini. minta maaf dan refleksi diri sendiri lagi buat nggak ngelakuin kesalahan yang sama.
Selanjutnya untuk kandidat nomor 2 dipersilakan memberikan pertanyaan mengenai kedisiplinan untuk kandidat nomor 1 dan 3. Yang mau saya tanyain, hal apa saja yang membuktikan bahwa Anda disiplin? Kepada kandidat nomor urut 1 dipersilakan menjawab. Izin menjawab, untuk hal yang saya lakukan yang saya anggap saya disiplin adalah dari cara saya berpakaian. Menurut saya, dengan cara saya berpakaian, saya sudah menumbuhkan rasa kedisiplinan saya. Lalu di sini saya menaati atau melakukan patuh. Dan mulai kalau misalnya perbuatan pelanggaran yang saya lakukan itu menyinggung pihak lain, saya akan meminta maaf kepada pihak lain. Lalu saya akan berusaha berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor 3 dipersilakan memberi pertanyaan mengenai kedisiplinan untuk kandidat nomor 1 dan 2. Pertanyaan untuk kandidat nomor 1 dan 2 adalah, menurut Anda seberapa penting kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari? Sertakan alasannya. Terima kasih. Dipersilakan kepada kandidat nomor 1 untuk menjawab. Izin menjawab, menurut saya kedisiplinan itu sangat penting. Karena dengan adanya kedisiplinan, kita akan hidup aman, damai, nyaman, dan sejahtera. Terima kasih. Saya kedisiplinan itu penting karena kalau disiplin jadi lebih teratur dan lebih tertata dalam melakukan apapun. Terima kasih. Kepada kandidat nomor 3 silakan tidak ingin menyanggah. Izin menanggapi untuk kandidat nomor urut 1. Tadi Anda menjawab kalau disiplin itu penting agar kehidupan itu menjadi aman dan damai. Di bidang akademik. Terima kasih. Izin jawab, kalau ada yang belum tahu minat atau bakatnya di bidang akademik atau non akademik, yaitu didorong untuk masuk ekskul. Terus diberi edukasi kalau ekskul ini kayak gimana, terus lalu biar dia nyanyi itu apa yang dia suka. Untuk saya pribadi, kalau misalnya ada siswa yang belum bisa menemukan minat bakat dia, itu kan kembali dari diri masing-masingnya. Kalau misalnya dia belum bisa mengenali minat dan bakat dia sendiri, itu balik lagi ke diri dia. Tapi yang bisa saya lakukan adalah menjadi perantara dia menemukan minat dan bakat dia, dan yang bisa saya lakukan adalah mendorong dia untuk menemukan minat dan bakatnya. Terima kasih. Kepada kandidat nomor 1 jika ingin menyanggah salah satu kandidat lainnya. Izin menyanggah untuk kandidat nomor 3. Tadi kan Anda bilang kalau Anda bisa menjadi perantara atau pendorong bagi siswa-siswi untuk mengikuti ataupun menemukan bakat dan minatnya. Cara Anda itu Di non-akademik itu saya akan memberikan motivasi dan memberikan dorongan kepada mereka untuk mengikuti minat bakat mereka, mengikuti ekstrakurikuler yang mereka sukai dan mereka minati. Terima kasih. Dipersilakan kepada kandidat nomor 2 jika ingin menyanggah salah satu kandidat lainnya. Kalau misalnya ada siswa yang cuma pramuka doang atau cuma satu gak ikut 2 ekstrakurikuler, itu dikasih sanksi atau gimana? izin menjawab. Jadi yang akan saya lakukan adalah yang pertama menegur atau menanyainya ditakutkan, yaitu mempunyai faktor X ataupun
faktor atau mempunyai alasannya kenapa beliau tidak mengikuti ekstrakurikuler 2 itu. Nah, jika lo emang alasan itu masih bisa dipahami, masih bisa dimaklumi, menurut saya akan memberikan sanksi ataupun memberikan dorongan kepada siswa tersebut untuk mengikuti ekstrakurikuler yang dia sukai. Terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor 3 dipersilakan memberi pertanyaan mengenai pengembangan potensi akademik. Lebih menjaga sikap di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar, dan kalau misalnya kalau dia jelek, sikapnya jelek, itu bisa ngaruh ke dalam sekolah juga. Nah, akan saya lakukan jika ada anggota saya yang tidak memiliki pertama adalah menanamkan anggotanya dengan baik, karena tidak semua orang bisa dikasarin dan tidak semua orang juga bisa dibaikin. Yang kedua, jika sudah ditegur dan dia masih terus melakukan itu, masih belum bisa menanamkan sopan santun dia, saya memberi peringatan yang keras. Lalu, tapi saya juga di saat yang bersamaan saya juga harus memberikan contoh yang baik kepada dia. Saya juga memberikan contoh sopan dan santun tersendiri kepada dia. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 1 untuk menyanggah. Izin menyanggah untuk kandidat nomor 2. Jadi, jikalau anggota Anda itu masih melanggar atau masih tidak menggunakan etika dan tata krama, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mempertahankannya ataupun apakah Anda akan mengeluarkan? Terima kasih. Yang akan kedua itu tergantung waktunya, non akademik dan akademik. Kalau saya juga sama mendahulukan akademik dulu. Misal kalau ada ulangan dan ada acara di samaan waktu, saya menyelesaikan ulangan dulu, lalu balik lagi ke lapangan supaya lebih tenang dan lebih santai. Silakan kandidat nomor 3 untuk menyanggah salah satu kandidat lainnya. Izin menyanggah untuk kandidat nomor 1. Anda kan kalau belajar dengan manajemen waktu, mengurutkan waktu Anda, menentukan mana yang lebih penting dan mana yang tidak. Jika dibentrok misalnya ada satu kegiatan yang penting di OSIS, lalu bentrok dengan misal olimpiade yang Anda ikuti nantinya, misal kalau Anda mengikuti olimpiade, mana yang akan Anda dulukan, akademis atau non akademis terlebih dahulu, sedangkan posisinya Anda sebagai ketua OSIS. Terima kasih. Izin menjawab. Yang akan saya lakukan adalah saya akan melihat dulu seberapa pentingnya. Misalkan ya, saya akan mengikuti latihan untuk mengikuti olimpiade. Saya akan memilih untuk mengikuti olimpiade karena ketika saya akan memilih, maksud saya mendahulukan dulu yang olimpiade, karena dengan saya mendahulukan olimpiade itu juga dapat membawa nama baik sekolah SMA Negeri 4 Cilegon ini. Dan lalu yang kedua, karena di OSIS itu kan ada wakil ketua. Bertanya untuk kandidat nomor 1 dan 2, menurut Anda etika, tata krama, sopan dan santun itu sendiri ditujukan untuk siapa? Terima kasih. Izin menjawab, menurut saya itu untuk semua orang. Karena misalnya kita bisa lihat dari lingkungan sekolah terlebih dahulu, guru perlu etika dan tata krama karena yang lebih tua harus menyayangi yang lebih muda, dan sebaliknya, apalagi siswa-siswa harus mempunyai etika dan tata krama. Jikalau dia belajar etika dan tata krama sejak kecil, pasti ketika dia tumbuh atau beranjak dewasa, dia akan terbiasa dengan peraturan yang ada di lingkungan tersebut dan akan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Terima kasih. Izin menjawab, etika dan tata krama itu ditujukan buat semuanya,
buat guru, warga sekolah dan semuanya. Kalau guru yang pasti harus punya etika dan tata krama, karena murid sendiri pasti yang baik hidup dirinya, dan kita juga harus mencapai yang baik. Dipersilakan kepada kandidat nomor 3 untuk menambah jawabannya. Izin menambah untuk kandidat nomor 2. Jadi kan ini relatif saja ya. Guru perlu etika dan tata krama karena yang lebih tua harus menyayangi yang lebih muda dan sebaliknya. Apalagi siswa-siswa harus mempunyai etika dan tata krama. Jikalau dia belajar etika dan tata krama sejak kecil, pasti ketika dia tumbuh atau beranjak dewasa, dia akan terbiasa dengan peraturan yang ada di lingkungan tersebut dan akan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Terima kasih. Izin menjawab, etika dan tata krama itu ditujukan buat semuanya, buat guru, warga sekolah dan semuanya. Kalau guru yang pasti harus punya etika dan tata krama, karena murid sendiri pasti yang baik hidup dirinya, dan kita juga harus mencapai yang baik. Dipersilakan kepada kandidat nomor 3 untuk menambah jawabannya. Izin menambah untuk kandidat nomor 2. Jadi kan ini relatif saja ya, relatif. Kadang etika tata krama sopan santun itu kesampingan. Jadi kayak kita tuh kalau bergaul dengan orang yang seumuran sebaya sama kita tuh kadang tata krama sopan santun kita tuh dari dikesampingkan gitu. Jadi upaya apa yang akan Anda lakukan untuk diri Anda sendiri maupun teman-teman yang seumuran dan sebaya dengan Anda untuk menerapkan tata krama dan sopan santun itu sendiri. Terima kasih.